Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Kali ini saya akan melanjutkan kembali tentang cerita atau catatan harian seorang blogger ya. Dan kemarin saya telah menceritakan bahwa AdSense sudah mensupport bahasa Indonesia. Artinya di blog-blog bahasa Indonesia itu sudah bisa memasang AdSense secara langsung ya, tanpa harus lagi melakukan render menggunakan friend connection untuk bisa menampilkan iklan AdSense di blog yang berbahasa Indonesia ya. Dan pada kali ini saya akan menceritakan bagaimana kelanjutan setelah blog bahasa Indonesia disetujui kawan ya. Salah satunya dengan meningkatkan SEO, yaitu Search Engine Optimize, dan kemudian menggunakan berbagai macam cara agar bisa mendatangkan pengunjung atau traffic ke blog bahasa Indonesia saya ya kawan-kawan. Karena praktek SEO yang terlalu over, saya takut untuk melanjutkan praktek SEO yang saya pelajari selama ini, dan saya pun memilih cara SEO yang lebih bersih, yaitu dengan mengoptimalkan keyword on domain ya, dimana kata kunci itu dimasukkan ke dalam keyword ya. Di sini kata kunci yang saya incar adalah HPK atau High Paying Keyword ya, atau kata kunci dengan harga termahal. Untuk saat ini, sampai saat ini juga kawan, jika ingin menggunakan iklan AdSense ya, atau Anda ingin bermain di YouTube dan ingin mendapatkan iklan yang banyak ya, silahkan bahas tentang keuangan kawan ya, khususnya secara khusus membahas asuransi. Nah, cuma yang jadi persoalan, apakah ada yang mau menonton itu di platform video sejenis YouTube? Nah, kita tidak pernah tahu. Setidaknya adakan dulu riset sebelum membuat atau memutuskan memilih niche atau topik untuk YouTube Anda kawan ya, ataupun channel-channel Anda yang lain seperti di Facebook. Setelah membangun beberapa blog, termasuk blog keuangan, blog permesinan, blog tentang otomotif, blog tentang berita bisnis, semuanya kawan, saya sudah merambah semuanya, dan saya telah membuat banyak blog, bahkan sampai tutorial blog kawan ya. Dan pada kala itu blogger sudah mulai berkembang. Kalau dulu blogger itu kita harus edit HTML atau template-nya secara langsung. Nah, kalau waktu itu sudah ada pengeditan secara langsung. Artinya begini, dimana kita tinggal download saja template dan tinggal paste dan sudah jadi kawan. Kalau yang dulu tidak. Kalau yang dulu itu template blogger itu adalah template yang permanen, dalam artian kita tidak bisa copy paste langsung begitu saja. Kita harus ngedit tampilannya, mau tampilannya seperti apa, apakah mau sidebarnya seluas apa, area postnya seluas apa, itu semua diedit kawan ya, termasuk header, footer, dan berbagai macam itu diedit secara manual. Jadi saya belajar bahasa HTML yang sedikit-sedikit saja kawan. Dan pada akhirnya setelah blogger mengupdate sistem templatenya, saya malah dapat penyakit baru kawan, atau gangguan baru dalam dunia blogging ini. Yang pertama yaitu karena terlalu banyak template gratisan yang beredar ya, saya sering gonta-ganti template. Padahal hal tersebut berpengaruh buruk pada blog kawan ya. Gonta-ganti template atau gonta-ganti tampilan blog ternyata mempengaruhi kinerja blog kala itu kawan. Bahkan sampai sekarang pun demikian, jika kita terlalu sering gonta-ganti tampilan atau template atau theme untuk WordPress, itu sangat-sangat tidak disarankan ya. Dari beberapa blog yang saya bangun, alhamdulillah kawan, saya sudah bisa menerima pembayaran dari AdSense setiap bulannya ya. Satu blog saya untuk mesin info itu menghasilkan sekitar $60 per bulan, dan blog-blog lainnya yang menambahkan hingga $100 lebih kawan ya. Namun pada akhirnya hanya berselang 2 tahun setelah AdSense support bahasa Indonesia, yaitu tepatnya tahun 2011, AdSense support bahasa Indonesia tahun 2013, YouTube bisa dimonetize kawan ya. Hal ini pun membuat saya sebagai seorang pemburu dolar tertantang jiwanya, apalagi saya sudah memiliki akun YouTube sejak lama, di mana para blogger itu memanfaatkan YouTube untuk mendapatkan backlink ya. Backlink itu atau link balik dari sebuah situs authority atau situs yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi seperti YouTube. Dan saya pun memanfaatkan itu. Saya hanya melanjutkan channel-channel saya, channel promosi saya yang pernah saya buat, dan hal ini membuat saya kehilangan fokus. Blog pun saya tinggalkan karena YouTube bisa menghasilkan uang lebih cepat dan lebih mudah, karena tidak ada persaingan yang berarti kala itu kawan. Karena para pemain YouTube atau orang-orang yang menjadi YouTuber itu masih sangat kurang kawan.
hanya blogger yang menjadi YouTuber, kawan. Para blogger pun berlomba-lomba masuk ke dalam YouTube, namun tanpa meninggalkan blog mereka. Karena menurut kami para blogger, ya tetap satu prinsip, sekali mendayung 90 terlampaui, kawan-kawan. Pada akhirnya kebanyakan blogger meninggalkan blog mereka, termasuk saya, namun banyak juga yang masih bertahan dan mengelola keduanya. Walaupun demikian, mereka lebih memilih fokus pada blog mereka dan menjadikan YouTube sebagai sampingan saja, kawan. Karena bagi mereka yang biasanya membahas soal tutorial dan menjadikannya video di YouTube itu tidak terlalu laris, kawan. Kebanyakan yang laris kala itu adalah sama seperti di dunia blogging, fakta unik atau hal-hal aneh, kawan. Itulah yang salah satu paling laris kala itu di dunia YouTube. Dan pada akhirnya sebagian besar blogger migrasi ke YouTube, termasuk saya, dan meninggalkan semua blog terbengkalai hingga mati tak terurus. Mati di sini artinya domainnya tidak dibayar lagi, kawan ya. Dan itulah salah satu penyesalan terbesar saya, kenapa saya meninggalkan blog dan fokus pada YouTube. Padahal keduanya bisa berjalan seiring, dimana bila kita mendapatkan penghasilan di YouTube, artinya kita tetap fokus kerja di YouTube. Untuk blog kita menggunakan kecerdasan. Untuk blog kita bisa membayar orang untuk mengelolanya, membayar tentu dari hasil YouTube. Dan itulah kesalahan fatal saya, kawan, yang sampai hari ini saya masih belajar untuk menerima kesalahan tersebut. Saya akhiri dulu cerita saya hari ini tentang catatan harian seorang blogger, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.